Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang yaitu Esva Putri, Kusuma Ayu, Nanda Ayu, Faiz Helmi, Sarah Anissa, dan Zaki Farhan. Nah, di video kali ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai peristiwa revolusi Prancis. Semoga melalui video ini teman-teman semua lebih mudah memahami bagaimana proses terjadinya peristiwa revolusi Prancis. Selamat menyaksikan. Peristiwa revolusi Prancis yaitu suatu peristiwa pergolakan politik dan sosial di Prancis dan koloninya yang berlangsung pada tahun 1789 dan berakhir pada tahun 1799. Revolusi Prancis membawa pengaruh politik dan sosial seperti menggulingkan monarki, mendirikan republik, dan memuncaknya kediktatoran di bawah Napoleon Bonaparte yang membawa banyak prinsip revolusi ke daerah yang ia taklukkan di Eropa Barat dan sebagainya. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membentuk sebuah tatanan baru yang lebih demokratis dan dapat menghargai hak-hak manusia. Revolusi terjadi sebab sifat pemerintahan yang feodalistik absolut sehingga merugikan rakyat Prancis. Pada akhirnya, tanggal 24 Juli 1789, golongan ketiga yaitu rakyat berhasil menumbangkan pemerintahan rezim lama. Sebenarnya, apa aja sih yang akan kita bahas lebih jauh mengenai revolusi Prancis ini? Nah, akan ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas menengah. Yang kedua, kekuasaan raja. Yang ketiga, krisis menjelang revolusi. Dan yang keempat, pembentukan Majelis Konstituante Nasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu kelas menengah. Jadi, pada subbab kali ini kita akan mempelajari apa itu kelas menengah dan juga 4 macam borjuis. Saat terjadi revolusi Perancis, muncullah sebutan kelas menengah, yaitu penduduk Perancis yang memiliki penghasilan di kota. Karl Marx menyebutnya dengan sebutan kaum borjuis. Jadi, kaum borjuis ini terdiri dari pedagang, wartawan, pegawai menengah ke atas, dan tuan tanah. Lebih tepatnya, kaum borjuis menjadi gambaran keberagaman kelompok sosial dalam masyarakat Prancis. Masyarakat kota dibagi menjadi 4 macam borjuis, yaitu yang pertama adalah petit bourgeois, yang merupakan warga yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti pedagang kecil. Kedua yaitu moyen bourgeois, warga yang berpenghasilan menengah ke atas dan juga berpenghasilan tetap seperti pegawai kantor. Yang ketiga yaitu grande bourgeois, merupakan warga kelas atas yang harta kekayaannya didapat dari turun-temurun dan biasanya menjalin pernikahan dengan bangsawan. Sedangkan yang terakhir yaitu haute bourgeois, merupakan warga kota yang termasuk bangsawan dan memiliki penghasilan lebih dari cukup. Oke, selanjutnya kita kan sudah mengetahui apa itu kelas menengah dan ternyata ada sebutan lain yaitu kaum borjuis. Lalu, bagaimana kehidupan kaum borjuis dalam masyarakat Prancis? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mengenai kehidupan golongan borjuis dalam masyarakat Prancis, kita dapat memperhatikan dari 3 sudut pandang kehidupan, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Dalam kehidupan politik, kaum borjuis tidak memiliki kedudukan yang kokoh. Paling banyak, mereka hanya menjadi pejabat rendahan, di mana nantinya mereka akan dibebaskan untuk tidak membayar pajak dan pembayaran uang tumbangan kepada pasukan yang sedang berperang. Kemudian, kehidupan sosial kaum borjuis berbanding dengan kehidupan politiknya. Dalam kehidupan sosial, kaum borjuis memiliki tempat yang kuat dan berada di urutan ketiga setelah golongan agamawan dan bangsawan. Mereka berperan sebagai dokter, pengacara, penulis, banker,
dan usahawan. Selanjutnya, mengenai kehidupan ekonomi, kaum borjuis berperan sebagai pemilik modal. Mereka bahkan mempunyai perusahaan besar yang berada di kota besar maupun di pinggiran kota. Setelah mengetahui macam-macam kaum borjuis, kita melihat bahwa mereka memiliki kelompok sosial tertentu. Sehingga, dengan adanya beberapa lapisan kelompok sosial tersebut, mereka memiliki peran yang besar dalam peristiwa Revolusi Prancis. Apa saja peran tersebut? Ada dari bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam peristiwa Revolusi Prancis pada tahun 1789, kaum borjuis memiliki peran atau kontribusi yang sangat penting baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam bidang politik, kaum borjuis berperan dalam kegiatan politik praktik, memberi pengaruh kepada rakyat semangat yang membara untuk melawan rezim lama, berhasil mempengaruhi bangsawan dan agamawan untuk bergabung dalam perjuangan, mempelopori pengambil alihan kekuasaan di Paris, dan berhasil memaksa Raja Louis XVI untuk menghapuskan hak-hak istimewa golongan agamawan dan juga bangsawan, serta persamaan hak bagi seluruh warga. Kemudian peran dalam bidang sosial, yaitu kaum borjuis merupakan para filsuf yang banyak memberikan ide atau pandangan. Tidak ada warga negara berdasarkan golongan, adanya pengakuan agama lain, dan sebagai pelopor gerakan kebebasan individu, berbicara, menulis, dan memeluk agama apapun. Selanjutnya bidang ekonomi, mereka berperan dalam pengurangan pajak rakyat, terkhusus untuk rakyat Prancis, dan memiliki banyak keuntungan ekonomis setelah Revolusi Prancis berakhir. Selanjutnya, kita memasuki subbab yang kedua, yaitu mengenai kekuasaan raja. Sebuah kerajaan dipimpin oleh raja pastinya. Bagi masyarakat Prancis, raja merupakan orang pilihan dari Allah untuk memerintah dunia. Raja memiliki kekuasaan tertinggi, hak terbatas, dan suci. Kekuasaan raja bersifat absolut, sebab dianggap sama dengan kekuasaan Tuhan. Dalam kerajaan Prancis sendiri, terdapat Dewan Kerajaan atau Estates General, yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Dewan Gereja yang beranggotakan pimpinan Gereja Katolik. Kemudian Dewan Bangsawan, di mana para bangsawanlah yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah Dewan Penduduk Kota yang beranggotakan rakyat kota biasa di kerajaan tersebut. Memasuki subbab yang ketiga, kita akan membahas mengenai krisis menjelang revolusi. Yang akan kita bahas pada subbab kali ini adalah mengenai beberapa kejadian atau permasalahan yang muncul sebelum revolusi Prancis terjadi. Menjelang revolusi Prancis, terjadi krisis ekonomi yang melanda kerajaan Prancis. Hal tersebut dikarenakan gaya hidup Raja Louis XVI dan pejabat kerajaan yang suka berfoya-foya. Selain itu, juga mengalami krisis sosial, di mana meningginya jumlah pengangguran. Untuk mengatasi krisis itu, pada 5 Juni 1789, Louis XVI mengundang États Généraux atau DPR jika di Indonesia untuk bermusyawarah. Namun setelah itu tetap tidak menemukan titik terang dan hanya menimbulkan perdebatan antara bangsawan dan juga pendeta. Nah, masih merupakan subbab yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai pemilihan anggota Dewan Kerajaan oleh rakyat. Di bagian ini, kita akan membahas mengenai proses pembentukan dari Majelis Konstituante Nasional hingga berakhirnya sistem monarki di Prancis. Pada tahun 1789, diadakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Kerajaan. Hasil komposisi anggota Dewan Kerajaan menunjukkan
303 orang dari Dewan Gereja, 291 orang dari Dewan Bangsawan, dan 610 orang dari Dewan Penduduk Kota. Meski 98% diduduki oleh wakil dari penduduk Perancis, namun pengambilan suara untuk Dewan Penduduk Kota dikalahkan dengan mudah oleh dua dewan lainnya. Mengapa? Sebab nilai suara memang sama untuk masing-masing dewan, tetapi dua dewan pertama memiliki hak veto, yaitu hak membatalkan suatu hasil atau keputusan. Kekalahan terjadi ketika sidang dibuka pada 5 Mei 1789 dan Dewan Penduduk Kota mengusulkan agar keabsahan anggota yang hadir dilakukan bersama-sama, bukan berdasar kepada tingkatan dewannya. Sayangnya, usulan tersebut ditolak. Selanjutnya, kita akan mengenal sosok Emmanuel Joseph Sieyès. Pada sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa usulan dari Dewan Penduduk Kota itu ditolak. Lalu bagaimana sih kelanjutannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Emmanuel Joseph Sieyès merupakan seorang pastor. Gagasan yang ia sampaikan membuat Dewan Penduduk Kota mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Juni 1789. Pertemuan ini diadakan oleh Dewan Penduduk Kota sebagai Dewan Rakyat dengan mengundang dua dewan lain. Perlu diketahui bahwa pertemuan ini terjadi tanpa menunggu persetujuan dari dua dewan lain. Lalu, gagasan berkembang untuk membentuk Majelis Nasional yang mencakup semua penduduk Perancis. Dengan tegas pula bahwa pembentukan Majelis Nasional akan dilakukan dengan atau tanpa keterlibatan gereja dan bangsawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab yang terakhir, yaitu proses pembentukan Majelis Konstituante Nasional. Demi terwujudnya Majelis Konstituante yang penuh dengan rintangan, para penduduk Prancis tetap menunjukkan semangat yang membara. Pada tanggal 17 Juni 1789, berhasil diadakan pertemuan pembentukan Majelis Nasional. Adanya penutupan gedung sidang Salle des Etats oleh pihak istana tak menjadi penghalang semangat mereka. Akhirnya pun, pertemuan dipindahkan ke lapangan tenis dengan dihadiri sebagian besar anggota Dewan Gereja dan Dewan Bangsawan. Pertemuan tersebut menghasilkan pembentukan Majelis Nasional secara resmi. Bahkan, di pertemuan tanggal 20 Juni 1789, mereka bersumpah untuk tak akan mundur sampai Perancis memiliki konstitusi yang memuat hak-hak rakyat. Ketika keadaan semakin panas, pihak istana memutuskan untuk menyerah dan meminta semua anggota Dewan Gereja dan Bangsawan untuk bergabung. Oleh karena itu, pada 9 Juli 1789 diputuskan bahwa Majelis Nasional berganti nama menjadi Majelis Konstituante Nasional dengan tujuan untuk menyusun Undang-Undang Dasar Prancis. Selanjutnya, mengenai perebutan Bastille dan kondisinya pada tahun 1789. Penyerbuan penjara Bastille merupakan puncak dari revolusi Prancis. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Ketika Dewan Konstitusi Nasional sudah mendapat pengakuan dari istana, isu-isu tak sedap mulai berkembang. Ditambah lagi datangnya pasukan tentara sewaan ke Paris membuat situasi menjadi semakin panas. Pada akhirnya, tanggal 14 Juli 1789, penduduk kota Paris bergerak untuk merebut Bastille yang merupakan simbol tirani kerajaan. Respon sangat lemah dan tak terduga, ditunjukkan oleh Raja Louis XVI. Keadaan mulai tak kondusif dan pergolakan meluas hingga ke provinsi-provinsi sampai berhari-hari lamanya. Para petani bangkit melawan para bangsawan pemilik tanah atas dasar ketidakadilan yang mereka rasakan. Guna mengatasi kekacauan nasional tersebut, Majelis Konstituante memutuskan untuk menghapuskan feodalisme
dan petani memiliki hak atas tanah. Pajak 10% untuk gereja. Menasionalisasi tanah milik gereja. Mengesahkan HAM dan warga negara yang memuat kebebasan, kesederajatan, persaudaraan, hak milik, dan hak melawan segala bentuk penindasan. Nah, sampailah kita di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai berakhirnya sistem monarki. Tentu, keputusan majelis tak dapat diterima oleh seluruh bangsawan dan para pejabat gereja. Bahkan, mereka meminta bantuan dari kerajaan lain untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dulu. Contohnya, Maria Antoinette yang meminta bantuan kepada saudaranya, Kaisar Romawi Sucilopo II, untuk menyerang Prancis. Aksi tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat, sehingga majelis memutuskan untuk menghukum penggal kepala Raja Louis XVI pada 21 Januari 1793 dan Maria Antoinette pada 16 Oktober 1793. Kematian raja beserta permaisuri menjadi penanda keberhasilan revolusi dalam mengakhiri sistem monarki di Prancis. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.